Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alansori dengan NIM 22087115. Izinkan pada kali ini saya akan menjelaskan materi kedua. Yang pertama, untuk materi yang kedua, materi yang pertama ada adaptasi teori belajar psikologi. Nah, kita lanjut ya. Di sini teori pelajaran psikologi ini mengalami adaptasi seiring berjalannya waktu. Beberapa adaptasi yang signifikan melibatkan yang pertama penerapan teknologi. Nah, pada penerapan teknologi ini, teori-teori belajar telah diadaptasi untuk menggabungkan pendekatan pembelajaran online, simulasi, dan teknologi pendidikan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada konteks pendidikan. Konteks pendidikan ini adalah memahami bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam berbagai pendidikan, seperti pembelajaran sekolah, perguruan tinggi, pelatihan profesional, dan e-learning. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Nah, di kesehatan mental ini, teori belajar telah diterapkan untuk memahami perkembangan gangguan kejiwaan. Selain itu juga seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, depresi, serta bagaimana mengintervensinya. Selanjutnya ada pembelajaran seumur hidup. Di pembelajaran seumur hidup ini eh, terdapat teori-teori belajar untuk mendorong konsep pembelajaran seumur hidup, di mana individu terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka. Yang keempat ada psikologi lingkungan. Ya, psikologi lingkungan. Nah, di konsep psikologi lingkungan ini, konsep-konsep dari teori belajar telah digunakan untuk menganalisis cara individu berinteraksi dengan individu lain atau belajar dengan lingkungannya, termasuk perilaku berkelanjutan. Yang keempat ada neuroscience. Kemajuan dalam neuroscience telah memberikan wawasan tentang proses belajar dalam otak manusia, kemungkinan adaptasi teori belajar dengan memahami yang lebih mendalam dalam aspek neurobiologisnya. Yang terakhir atau yang ketujuh, konteks multikultural. Dalam hal ini kita bisa memahami perbedaan budaya dan konteks multikultural dalam pembelajaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan beragam kelompok populasi. Yang kedua ada kelompok teori stimulus respon. Menurut Thorndike dalam Wikipedia, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Nah, pemikiran Thorndike ini tentang proses belajar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemikiran sebelum 1930. Pada masa ini dihasilkan hukum-hukum berupa yang pertama hukum efek atau law efek. Yang kedua ada hukum kesiapan. Yang ketiga ada hukum latihan. Selanjutnya di pemikiran setelah tahun 1930 ada pula hukum respon berganda. Yang kedua ada set atau sikap. Yang ketiga ada prapotensiat elemen. Yang keempat ada respons dengan analogi. Yang kelima ada pergeseran asosiatif. Nah, materi selanjutnya atau materi yang ketiga ada kelompok teori kognitif. Kelompok teori kognitif ini terfokus pada peran pemrosesan informasi, pemahaman, dan kognisi dalam pembelajaran dan perilaku manusia. Beberapa teori terkenal dalam kelompok ini meliputi yang pertama teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman, pemrosesan informasi, dan perubahan dalam struktur kognitif individu dalam pembelajaran. Teori ini dianut oleh psikolog seperti J. Piaget yang menggunakan tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Jerome Brunak yang memfokuskan pada pengejaran berdasarkan pemahaman. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori ini memandang otak sebagai pengolah informasi seperti komputer. Teori kognitif seperti ini perhatian, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dijelaskan dalam kerangka ini. Para ahli seperti George Miller dan Herbert Simon
berkontribusi pada perkembangan teori ini. Yang ketiga ada teori pembelajaran sosial kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ini menyoroti peran pengamatan, pemodelan, dan peran agen pribadi dalam pembelajaran. Konsep penting dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada teori konstruktivis. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah hasil dari konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan berinteraksi dengan dunia. Pendidikan berbasis konstruksi ini mencurahkan perhatian pada proses berpikir dan pemecahan masalah. Yang kelima ada teori perkembangan kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan mengeksplorasi perkembangan pada pemikiran dan konsep kognitif individu sepanjang masa kanak-kanak hingga dewasa. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak atau manusia membangun pemahaman tentang dunia mereka. Yang keempat ada sintesis teori asosiatif, stimulus, respon, dan kognitif. Ini agak berlebihan ya. Oke, teori ini adalah pendekatan yang menekankan pentingnya hubungan antara stimulus dan respon dalam proses pembelajaran dan perilaku manusia. Teori dalam kelompok ini berupa menjelaskan bagaimana individu mengasosiasikan stimulus dengan respon tertentu, bagaimana asosiasi ini mempengaruhi perilaku mereka. Berikut adalah sintesis teori asosiasi stimulus respon. Yang pertama, teori klasik. Menurut Ivan Klavkov, yang merupakan tokoh utama di balik teori ini, teori klasik menunjukkan bahwa individu belajar mengasosiasikan stimulus netral dengan stimulus kondisional untuk menghasilkan respon yang sebelumnya tidak ada. Proses ini dikenal dengan pembentukan kondisi atau conditioning klasik. Contohnya adalah anjing yang merespon lonceng dengan air liur setelah lonceng terkait dengan pemberian makanan. Yang kedua ada teori operan atau operan conditioning. E.F. Skinner adalah tokoh terkenal dalam teori ini. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan mereka. Jika tindakan diikuti oleh hasil yang menyenangkan atau penguatan positif, atau hasil yang tidak menyenangkan dihindari atau menghindari hukuman, maka perilaku itu cenderung diperkuat. Proses ini dikenal dengan penguatan operan. Tiga adalah teori belajar asosial. Teori ini berasal dari Albert Bandura yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi orang lain dan mengasosiasikan perilaku mereka dengan konsekuensi yang mereka saksikan. Penguatan dan hukuman yang diberikan model juga dapat dipengaruhi individu dalam menilai perilaku tersebut. Yang materi terakhir adalah perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik ini dikembangkan dengan bantuan disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikologi dan fisiologi. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu pengetahuan tersebut dalam mengkaji aksi-aksi motorik atau gerak telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengungkapkan berbagai misteri aksi-aksi motorik manusia. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi, sedangkan analisisnya didasarkan pada teori psikologi, fisiologi, dan biomekanik. Analisis psikologi berkaitan dengan proses berpikir, motif, tujuan, motivasi, penerimaan, dan pengolahan informasi. Kemudian analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik ini berkaitan dengan analisis fungsi alat gerak, fungsi organ reseptor dan mekanisme pemberian impuls dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Nah, di sini ada hasil telusuran kibernetik yang dapat beberapa konsep dasar. Yang pertama, manusia bukan makhluk yang pasif dalam menentukan respon dari stimulus yang datang. Namun manusia itu pengendali respon yang ditampilkan. Nah, yang kedua ada manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian. Yang ketiga, ada teori kibernetik ini menyerangkan tingkah laku dan aksi motorik manusia sebagai model interdinamis, di mana tingkah laku ini tergantung fleksibilitas dan kemampuan.
Selanjutnya ada teori kibernetik ini memandang manusia tidak hanya sebagai organismus yang aktif dalam menerima dan mengolah informasi, melainkan juga mampu melakukan reproduksi dari ingatan-ingatan dan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya, serta mampu mengoreksi terhadap hal-hal aksi motorik yang dilakukan. Yang ketujuh, adanya kemampuan manusia dalam memproduksi kembali ingatan dan pengalaman. Dan ini terjadi karena manusia memiliki suatu konstelasi penyimpanan ingatan dan pengalaman yang pada suatu saat siap diaktifkan kembali. Yang terakhir adalah teori kibernetik ini dibangun melalui pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dapat digambarkan melalui skema sederhana. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.